Di tempat berbeda, sayup-sayup dalam ruang tengah yang penerangan sedikit minim. Duduk di sofa kecil, tampak seorang gadis yang masih terjaga, memandang seorang gadis lainnya yang tampak masih terbaring di atas sofa. Lalu, gadis yang berada di sofa panjang mengeliat. Dan akhirnya tersadar. Duh, sakit banget kepala gue. Gue di mana sekarang? Hai, buset, baru sekaleng aja dah mabuk. Gumam gadis lainnya yang sejak tadi duduk memandangnya. Ya, mereka Melani dan Neta. Di mana Neta mengajak Melani untuk menginap malam ini di rumahnya. Melanie tampak memutar ingatannya beberapa saat sebelumnya. Makin memaksa jauh ingatan, makin pening kepala yang ia rasakan. Yang Melanie ingat hanyalah karena ia bersedih atas apa yang terjadi di kafe tadi. Menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri dan membiarkan pria yang ia sayangi pergi dengan gadis lain. Ya, Eka lebih memilih Rere daripada dirinya. Dan ia bingung, kenapa ia bisa terpengaruh Maneta ya, yang mengajaknya ke rumah dia dan memberikan sekaleng bir dengan kalimat agar mampu menenangkannya dari kesedihan. Iya sih, memang berhasil bikin ia tak sadarkan diri. Semua hal tentang Melani akhirnya diceritakan ke Neta, di mana ia pertama kalinya bertemu dengan Eka. Di mana awalnya ia tak mengetahui siapa Eka sebenarnya. Agar tak mudah dibaca oleh si pria, maka Melani memilih untuk bersikap dingin dan tegas kepada sang pria yang kala itu berprofesi sebagai CS. Setelah ia ceritakan semuanya kepada Neta, perlahan-lahan Melani mencoba mengembalikan kesadarannya. Pandangannya sedikit kabur sambil melirik ke samping. Duh, Melani bangun dan duduk bersandar di sofa. Lalu ia kembali menoleh ke samping. Udah sadar juga loh, gumam Neta sambil beranjak dan berpindah duduk pas di samping Melani. Iya, Melani terkekeh sesaat. Kemudian memutar pandangan ke sekeliling ruangan. Kita di mana sekarang, Net? Lanjutnya bertanya. Ini di rumah gue, Mel. Duh, sakit banget kepala gue, Net. Melani berucap sambil memegang kepalanya sendiri. Dan ia merasakan Neta bergerak mendekatinya. Sini, gue pijetin. Iya, thanks ya, gumam Melani. Menoleh dan senyuman tipis ia lemparkan ke Neta. Pijatan kecil dilakukan oleh Neta di kepala Melani dan terasa sedikit membantu mengurangi rasa pening. Melani memejamkan mata. Pijatan Neta di kepalanya. Lalu, sudah, Net. Melani menahan tangan Neta. Yang terjadi selanjutnya. Net. Melani terkejut sesaat ketika merasakan tangannya digenggam oleh Neta. Net, bisik Melani. Ketika Neta masih saja menatapnya begitu dalam, jantung Melani tiba-tiba berdetak cepat. Mel, Neta bergumam dan makin mendekatkan ke Melani. Perasaan Melani kali ini tak mengenakan. Ia mencoba bergeser, namun lengan Neta dengan kuat menahan. Net, gak usah takut Mel, gumam Neta lalu menarik Melani. Gue bakal ngilangin kesedihan lo. Net, lo mau ngapain? Neta menyentuh. Waktunya sensor kedua. Masih satu file di part 134. Pagi hari setelah menjawab telepon dari Pak Wira. Dengan kondisi yang baru selesai mandi. Terlihat handuk. Ternyata Eka berdiri sedang memandang ke Rere. Siapa kak? Setelah pertempuran semalam, mereka sempat tertidur dan terbangun. Mereka melakukannya lagi, dan lagi. Ayah! Oh, Rere hanya mengangguk-ngangguk. Jam berapa kak? Lanjutnya bertanya. Jam 6 Re, jawab Eka, lalu berjalan mendekati, di mana Rere masih tertidur sambil menutup dengan selimut. Duh, semalam pasti hancur banget ya sikap Rere ke kamu.
Eka menaikkan alisnya satu, menatap wajah Rere dengan senyum tertahan. Liar banget. Masa sih? Tanya Rere mengernyit. Yap, begitulah. Tapi, aku makin cinta sama kamu, kata Eka, dan tampak Rere mengernyit sesaat. Kemudian tersenyum. Ah, gombal ih. Eka tersenyum. Sini, Rere memanggil Eka. Eka mendapati pandangan Rere yang penuh arti. Lagi, menurut kamu, Kak? Ah, Re, kamu gak capek apa? Sejujurnya, otak dan mulut Eka sangat berbeda. Oke guys, jangan lupa like and subscribe channel kami, biar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Dan jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Terima kasih.